Terima kasih. Selamat siang kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, salam sehat. Pertanyaan saya langsung menjawab bahwa di dalam meningkatkan ekonomi di Lembata ini ada sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan juga nelayan. Dalam program kerja ke depan, tentunya saya memilih sektor-sektor ini untuk kita memudahkan ekonomi. Sehingga di sektor nelayan inilah cocok untuk Pak Wakil mendalami. Pak Wakil ini pernah menyelam di laut, pernah mencari ikan di laut, dan itu dia punya tugasnya, sehingga saya membeli itu dan saya di darat, pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Yang kedua, kami dua berpacaran ini sampai dengan jodoh, ini karena ada kesamaan. Yang pertama tadi soal ekonominya, yang kedua soal beliau ini pengusaha yang bisa kita memasarkan, mengolah hasil-hasil pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain. Dan saya di birokrasinya, jadi menjalankan roda pemerintah itu tidak, saya pikir tidak masalah lagi. Jadi sudah ada orang birokrasinya, sudah ada orang pengusaha. Kira-kira gitu. Pak Nasir, keluar dari PKP dan masuk ke Nasdem, Pak? Sudah keluar dari PKP dan masuk ke Nasdem, Pak? Saya tidak pernah di PKP, tidak pernah mengambil KPA. Kalau saya melakukan agitasi untuk ketemu di PKB, tapi saya KPA karena ini merupakan suatu demokrasi dalam konteks bahwa partai politik itu merupakan satu rumah perubahan yang ada di Lembata. Jadi tidak sebatas bahwa kita itu harus masuk ke salah satu partai, tapi dengan kita mendukung calon yang terbaik, yang pada akhirnya sinyal itu bagi masyarakat Lembata sepanjang komunikasi politik itu bisa terbangun. Ibu Ketua Partai Nasdem. Kemarin kita konfirmasi ke Pak Lukas Lista, beliau sudah mengundurkan diri. Apakah Nasdem sudah menerima surat pengunduran diri? Konfirmasi. Siap. Baik. Jadi di pengurusan Partai Nasdem yang pertama, SK terbaru yang mana telah dipilih adalah pengurusan terbaru periode 2024-2029. Beliau ada di Dewan Pertimbangan. Hanya SK-nya belum ada, belum terbit. Jadi memang namanya belum ada di dalam bagian kepengurusan ataupun badan Nasdem itu sendiri. Jadi beliau adalah orang tua kami, pendiri Partai Nasdem di Lembata. Tetap kami hargai, apapun keputusannya kita selalu hargai. Bapak berdua mimpi untuk tani dan laut Lembata bagaimana? Yang paling krusial masalah yang diperbaiki. Ya baik. Untuk Lembata ini maknanya singkatan itu NTT, nelayan tani dan ternak. Itu yang nanti kita kerjakan. Berbicara tentang nelayan tani dan ternak, nanti nelayan nanti Pak calon wakil saya yang bisa menjawab. Saya menjawabnya di sektor-sektor lain, pertanian, peternakan, perkebunan, bahwa ke depannya itu kita akan melakukan konsentrasi di hilirisasi. Kalau di budidaya ini kan sudah jalan. Budidaya itu apa? Budidaya itu di kebun lah, pengolahan lahan lah, infrastruktur jalan wisata dan lain-lain sudah berjalan. Yang selama ini kita alami itu hilirisasinya masih belum berjalan dengan baik. Saya kasih contoh. Mente selama ini kan kita kirim gelondongan. Mestinya harus kita lakukan pengolahan menjadi kacang mente, sehingga punya dampak terhadap perekonomian, terhadap penyerapan tenaga dan lain-lain. Di sektor hulunya pasti kita akan buka lahan tidur kita banyak ini,
hanya kita belum melakukan ekspansi lahan dan lain-lain sehingga terjadi kemacetan, kemandekan yang selama ini saya rasakan. Nah itu saya kasih contoh cukup di Menteng ya, belum ada komoditi terlalu banyak. Nah itu yang kita akan lakukan sehingga peningkatan ekonomi. Jadi kondisi-kondisi seperti itu menurut saya sudah menjalani semuanya. Selama ini kepuasan saya itu sedikit dibatasi dengan kadis oleh dinas. Mudah-mudahan ya, Kehutanan merestui, masyarakat petani nelayan semua di Lambata ini memilih saya dan wakil, bisa kita akan meningkatkan ekonomi di Lambata ini ke depan yang lebih baik. Begitu. Di samping itu tentu faktor lain, ya bidang-bidang lain juga kita perhatikan. Ada sektor pendidikan, ada sektor kesehatan, ya itu juga bagian dari pembangunan pemerintah. Ya. Ada mandatori yang sudah mengatur dari pusat, ya itu semua kita akan lakukan dan kolaborasi dari semua regulasi-regulasi yang ada, perintah mandatori yang ada untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di Lembata yang bermartabat.